Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali kita akan melanjutkan pembahasan soal wawancara pada seleksi P3K tahun 2023 bagian yang kedua. Adapun pembahasan soal wawancara bagian yang pertama telah kita bahas pada video sebelumnya, dan teman-teman bisa melihat kembali pembahasan soal wawancara bagian yang pertama melalui link video yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Anda diminta untuk menggantikan rekan kerja dalam sebuah pertemuan penting mendadak. Sebagai pegawai P3K, bagaimana Anda mempersiapkan diri? Di sini disebutkan bahwa Anda diminta untuk menggantikan rekan kerja Anda dalam sebuah pertemuan yang sebelumnya itu sudah disiapkan oleh rekan kerja Anda. Namun, dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan rekan kerja kita untuk menghadiri pertemuan, maka kita diminta untuk menggantikan rekan kerja kita dalam sebuah pertemuan itu. Apa yang harus kita lakukan? Pilihan yang pertama, mengumpulkan semua informasi dan dokumen yang relevan sebelum pertemuan. Jawaban ini tidak akan kita pilih. Kita hanya diminta untuk menggantikan rekan kerja kita dalam sebuah pertemuan penting. Secara otomatis, semua informasi dan dokumen yang relevan sudah disiapkan oleh rekan kerja kita yang kita gantikan. Maka jawaban A ini kita eliminasi. B. Berkonsultasi dengan rekan kerja untuk mendapatkan latar belakang dan detail penting. Karena kita diminta oleh rekan kerja kita harus berkonsultasi terlebih dahulu pada rekan kerja kita tersebut untuk mendapatkan latar belakang dan detail penting yang akan dibicarakan di pertemuan tersebut. Maka jawaban B kita simpan terlebih dahulu. Membuat catatan atau agenda pribadi untuk pertemuan tersebut. Jawaban ini tidak perlu, maka kita eliminasi. D. Berlatih atau simulasi sebelum pertemuan untuk memastikan kesiapan. Walaupun kita diminta untuk menggantikan, maka kita juga seharusnya tetap melakukan simulasi untuk kesiapan kita dalam menggantikan dalam sebuah pertemuan penting tersebut. Simpan terlebih dahulu. Di antara pilihan B dan pilihan D, yang mana kira-kira mendapatkan poin tertinggi? Karena dalam pertemuan yang mendadak, kita harus mempersiapkan diri dengan cara simulasi secara mandiri sebelum pertemuan untuk memastikan apakah kita siap untuk menggantikan rekan kerja kita pada sebuah pertemuan tersebut. Maka jawaban dengan poin 4 itu adalah D. Sementara jawaban yang B, poinnya 3. Adapun poin 2 itu ada di pilihan yang A dan C, poinnya 1. Baik, kita menuju ke soal selanjutnya. Anda menemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dan kenyataan di lapangan. Sebagai pegawai P3K, bagaimana Anda menangani situasi tersebut? Di sini dijelaskan bahwasanya kita sudah menemukan, artinya kita sudah mengetahui bahwasanya ada ketidaksesuaian antara yang dilaporkan dengan kenyataan di lapangan. Apa yang harus kita lakukan? A. Membuat laporan detail mengenai ketidaksesuaian yang ditemukan. Jawaban ini kita simpan terlebih dahulu, karena setelah kita mengetahui adanya ketidaksesuaian antara yang laporan dan kenyataan di lapangan, maka kita harus membuat laporan detail mengenai ketidaksesuaian tersebut. B. Menginformasikan atasan atau tim terkait untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Jawaban ini tidak akan kita pilih ya teman-teman, karena seharusnya kita menyiapkan detail laporan terlebih dahulu, baru kita menginformasikan kepada atasan. C. Mencari sumber masalah dan menyusun rencana untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Apabila kita menemukan dan mengetahui ada ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dan kenyataan di lapangan, maka kita harus mencari terlebih dahulu apa sumber masalahnya. Dan tentunya tidak lupa kita menyusun rencana untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. D. Berorganisasi dengan tim lapangan untuk memastikan informasi yang akurat. Ini jawabannya tidak perlu ya teman-teman, karena di sini sudah disebutkan kita sudah menemukan bahwasanya ada ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dan kenyataan di lapangan. Pilihan jawaban dengan poin 4 ada di pilihan jawaban yang C, karena apabila kita telah mengetahui adanya ketidaksesuaian antara yang dilaporkan dan kenyataan, maka kita segera mencari sumber masalah dan menyusun rencana untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut. Salah satu rencananya adalah membuat laporan detail mengenai ketidaksesuaian yang ditemukan. Oleh karena itu, yang A poinnya 3. Untuk poin 2 ada di pilihan yang B, karena setelah kita membuat laporan, maka kita segera menginformasikan kepada atasan atau tim terkait. Sementara pilihan yang D, poinnya 1. Baik, langsung ke soal selanjutnya. Saat menghadapi konflik dengan rekan kerja, bagaimana sikap dan tindakan Anda dalam menyelesaikannya? Dalam dunia kerja, kita berpeluang untuk menghadapi konflik dengan rekan kerja. Nah, dalam menghadapi konflik itu, apa yang harus kita lakukan? A. Mendengarkan dengan empati dan berusaha memahami perspektif mereka. Pilihan ini kita simpan terlebih dahulu ya teman-teman, karena apabila kita menghadapi konflik dengan rekan kerja, maka kita perlu mendengarkan pandangan mereka bagaimana, dan kita tidak perlu merasa benar sendiri. B. Mencari solusi win-win yang dapat diterima oleh kedua pihak. Jawaban ini juga kita akan simpan, karena apabila kita menghadapi konflik dengan rekan kerja kita, maka kita harus mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak.
C. Menghindari gosip atau pembicaraan negatif tentang konflik tersebut. Jawaban ini tidak perlu ya teman-teman. D. Mengajukan mediasi atau bantuan pihak ketiga jika konflik berlanjut. Untuk pilihannya D ini kita eliminasi, karena seharusnya kita mencari solusi terlebih dahulu. Kemudian apabila setelah kita mencari solusi, masih tetap berlanjut konfliknya, maka kita akan mengajukan mediasi atau bantuan kepada pihak ketiga, misalkan atasan kita dan sebagainya. Dari dua pilihan ini, pilihan yang terbaik dengan poin tertinggi pilihan yang B. Karena apabila kita menghadapi konflik dengan rekan kerja kita, maka kita harus mencari solusi terbaik yang sama-sama bisa diterima oleh kedua pihak. Jadi jawaban B itu 4, sementara yang A itu 3. Poin 2 ada di jawaban yang C. Pilihan jawaban D, poinnya 1. Soal selanjutnya. Sebagai pegawai P3K, bagaimana sikap Anda terhadap pembelajaran dan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan? Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk terus belajar dan mengembangkan kualitas yang kita miliki yang berguna untuk pekerjaan kita. Apa yang harus kita lakukan? A. Selalu mencari peluang untuk belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan. Jelas, kita sebisa mungkin terus mencari peluang untuk belajar, mengikuti setiap pelatihan yang relevan dengan pekerjaan kita. Maka jawaban ini kita simpan terlebih dahulu. B. Berdiskusi dengan rekan kerja untuk berbagi pengetahuan dan best practices. Jawaban ini bagus. Namun, untuk meningkatkan kualitas, maka kita butuh pelatihan. Maka jawaban B ini kita eliminasi. C. Mengadakan review diri secara berkala untuk menilai area mana yang perlu ditingkatkan. Kita harus terus merefleksi diri sendiri untuk mencari di mana sih kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, agar bisa kita tingkatkan yang secara otomatis akan meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Maka jawaban C ini kita simpan terlebih dahulu. D. Mengajukan permintaan untuk pelatihan atau sumber belajar khusus kepada atasan. Jawaban ini tidak akan kita pilih ya teman-teman. Kita seharusnya bisa mencari sendiri peluang dan kita ikuti pelatihan yang relevan. Tidak perlu kita meminta terlebih dahulu kepada atasan. Dari dua jawaban ini, jawaban dengan poin tertinggi itu adalah yang A. Karena sebagai pegawai kita sebisa mungkin untuk terus mencari peluang, untuk terus belajar dan mengikuti pelatihan yang relevan. Sementara pilihan jawaban C poinnya 3. Adapun poin 2 ada di pilihan yang B dan poin 1 ada di pilihan yang D. Soal ke-10. Dalam situasi Anda mendapat tugas tambahan yang di luar job description Anda, sebagai pegawai P3K, bagaimana Anda meresponnya? A. Menerima tugas tersebut dengan semangat positif dan berusaha menyelesaikannya sebaik mungkin. Jawaban ini kita simpan terlebih dahulu, karena walaupun ini di luar job description kita, sebagai pegawai kita harus menerima tugas tersebut dengan semangat positif dan berusaha untuk menyelesaikannya sebaik mungkin. B. Mengkomunikasikan keterbatasan dan kekhawatiran kepada atasan. Jawaban ini tidak perlu ya teman-teman. Kita apabila mendapatkan tugas, sebisa mungkin kita cari dulu cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin. Bukan langsung mengomunikasikan keterbatasan atau kekhawatiran atau keluhan-keluhan kepada atasan. C. Mencari sumber daya atau bantuan yang mungkin dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Karena apabila kita mendapatkan pekerjaan di luar job description kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sumber daya atau bantuan apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas kita sebaik mungkin. D. Mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru yang mungkin diperlukan untuk tugas tersebut. Jawaban ini tidak kita pilih karena hal ini bisa kita lakukan berbarengan dengan kita mengerjakan tugas tersebut. Dari dua pilihan jawaban yang memungkinkan mendapatkan poin tertinggi, maka jawaban tertinggi adalah yang C. Apabila kita mendapatkan tugas baru di luar job description kita, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu, mencari segala sumber daya dan juga bantuan yang mungkin dibutuhkan agar tugas tambahan yang tadi kita dapatkan bisa diselesaikan sebaik mungkin. Maka jawaban yang dengan poin tertinggi adalah yang C. Adapun jawaban yang A poinnya 3. Adapun jawaban dengan poin 2 adalah jawaban yang B. Dan jawaban yang D itu poinnya 1. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan tentang soal wawancara untuk seleksi P3K tahun 2023 bagian yang kedua ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan saat channel ini mengupload video selanjutnya. Sampai berjumpa di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.